Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hantu yang bernama La Llorona. La Llorona merupakan salah satu hantu atau legenda arwah yang paling terkenal di Meksiko. Saking terkenalnya, La Llorona sempat dijadikan judul film berjudul The Curse of La Llorona. Ia dikenal sebagai hantu yang suka menculik anak-anak, sehingga sering dijadikan oleh para orang tua sebagai mitos untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Kalau di Indonesia kurang lebih mirip seperti yang namanya Wewe Gombel. Para masyarakat Meksiko percaya bahwa La Llorona ini adalah nyata, bukan hanya sekadar cerita ataupun legenda belaka saja. Meskipun banyak sumber yang mengatakan bahwa La Llorona ini berasal dari Meksiko, tetapi sesungguhnya eksistensi awal La Llorona berasal dari negara Jerman. Di Jerman sendiri, La Llorona lebih dikenal dengan sebutan Die Weissfrau pada tahun 1486. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa La Llorona ini erat kaitannya dengan salah satu legenda Aztec, yaitu Dewi Ular. Hal itu dikarenakan penampakannya yang hampir sama, yaitu bergaun putih, suka menculik anak, datang pada malam hari, menjerit, dan juga suka menangis. Perbedaannya hanya pada La Llorona mengeluarkan darah pada kedua matanya, sementara Dewi Ular ini bertanduk. Berikut merupakan kisah perjalanan La Llorona dari manusia biasa hingga bisa menjadi hantu yang bergentayangan. Pada suatu hari di satu desa hiduplah gadis cantik yang bernama, ada sumber yang menamainya Maria, ada sumber yang menamainya Maya. Gadis tersebut dinikahi oleh satu pria kaya dan dianugerahi 2 orang anak. Pada awalnya kehidupan perkeluargaan mereka berlangsung dengan lancar, tetapi tidak berlangsung lama akhirnya sang pria berselingkuh dengan wanita lain. Hal itu dikarenakan baik orang tua pria maupun si pria sendiri masih malu terhadap latar belakang Maria yang berasal dari keluarga miskin. Maria tentu kesal dan juga marah melihat kondisi tersebut. Dan sebagai pembalasannya, Maria membunuh menghancurkan hal yang paling berharga bagi si suami, yaitu kedua anak mereka. Maria membawa kedua anaknya ke suatu sungai, lalu langsung menenggelamkannya. Yang pertama adalah kakaknya terlebih dahulu, yang kedua baru adiknya. Namun setelah melakukan perbuatan tersebut, Maria pun merenung. Ia menyesal dan juga menangis atas perbuatan atau tindakan yang ia lakukan terhadap 2 anaknya. Karena rasa penyesalan dan juga putus asa bahwa anaknya tidak bisa kembali, Maria pun ikut menenggelamkan dirinya di sungai yang sama. Di saat Maria sudah meninggal dan dia ingin melanjutkan perjalanan arwahnya ke surga, surga pun menolak Maria dengan alasan bahwa dia tidak membawa kedua anaknya tersebut. Lalu Maria pun diminta untuk menemukan 2 arwah anaknya baru dia bisa melanjutkan perjalanan arwahnya. Lalu Maria pun menjadi arwah gentayangan dan kembali ke bumi untuk menemukan arwah kedua anaknya. Ia biasanya sering menculik 2 orang anak untuk dijadikannya tumbal agar kedua anaknya yang telah ia tenggelamkan bisa kembali. Lalu arwah tersebutlah yang sampai saat ini dikenal dengan nama La Llorona dengan bergaun putih dan kedua matanya mengeluarkan darah. Banyak sumber yang mengatakan bahwa film The Curse of La Llorona ini merupakan salah satu film yang termasuk dalam The Conjuring Universe. Hal itu dikarenakan adanya Pastor Perez dan juga adanya sekilas tampilan boneka Annabelle pada film The Curse of La Llorona, di mana Pastor Perez dan boneka Annabelle ini pernah tampil di salah satu film di Conjuring Universe, yaitu Annabelle. Namun beberapa sumber yang mengatakan film The Curse of La Llorona ini masuk ke dalam The Conjuring Universe merupakan hal yang tidak benar. Hal itu dikarenakan tidak semua sutradara ataupun kru yang ikut dalam syuting The Conjuring Universe ikut pula dalam syuting The Curse of La Llorona. Selain itu, hadirnya sosok Pastor Perez dan juga boneka Annabelle hanya sekedar untuk menampilkan kesan bahwa
Pastor Perez merupakan pastor yang memang mengenal dan berpengalaman pada dunia supranatural. Beberapa hal menarik mengenai La Llorona, yaitu yang pertama, La Llorona merupakan sosok yang sangat menyukai tempat yang gelap, tetapi dia pun bisa muncul pada saat siang hari. La Llorona bisa mempengaruhi pikiran anak-anak yang sudah diculiknya. Seperti contohnya, La Llorona meminta mereka untuk datang, maka mereka akan datang. La Llorona meminta mereka untuk terjun, maka mereka akan terjun, dan lain sebagainya. Cara menangkal La Llorona yang pertama adalah menyembunyikan anak-anak, dan yang kedua adalah dapat menggunakan biji dari pohon api. La Llorona akan meninggalkan bekas luka pada sekitar bagian tangan anak-anak sebagai tanda bahwa anak tersebut akan mati. Masyarakat Meksiko percaya kalau misalkan ada anak-anak yang mendengar tangisan La Llorona, maka anak tersebut akan menjadi target selanjutnya. Dan jika ada orang yang mendengar jeritan La Llorona, maka orang tersebut akan terkena musibah ataupun kematian. La Llorona akan menjerit dan juga menangis saat ingin membunuh dan menenggelamkan anak-anak yang diculiknya. So, itulah pembahasan kita mengenai wanita yang menangis atau La Llorona. Thank you semua yang udah nonton. Bye-bye.